Apa tujuan api neraka? Bagaimanakah proses pembinasaan di api neraka itu? Apakah arti api kekal itu? Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Apa tujuan api neraka? Kalau kita baca di dalam Wahyu 20 ayat 9 dan 14, dikatakan di sana, api neraka akan membinasakan semua unsur-unsur dosa, termasuk setan, malaikat jahat, manusia berdosa, dan bumi yang dipenuhi dengan dosa. Inilah yang disebut dengan kematian kedua, yaitu kematian kekal. Kita boleh lihat itu di dalam Wahyu 21 ayat 8. Apa kata neraka dalam Alkitab? Neraka dalam bahasa Ibrani adalah Sheol. Dalam bahasa Yunani pula adalah Hades. Matius 10:28 mengatakan neraka akan membinasakan tubuh dan jiwa. Apakah api neraka adalah siksaan selama-lamanya tanpa henti? Kalau kita baca di dalam Roma 6 ayat 23, dikatakan di sana, upah dosa adalah maut. Kedua, upah dosa bukan hidup selamanya dalam api neraka. Ketiga, banyak orang berpendapat bahwa neraka itu sudah menyala sekarang di suatu tempat. Dan setan dilantik untuk menjaga dan untuk menyiksa orang. Apakah benar demikian, saudara-saudari? Mari kembali kepada Alkitab. Alkitab mencatat bahwa neraka itu belum menyala. Neraka itu belum ada sekarang. Karena neraka itu akan menyala pada saat kedatangan Yesus yang ketiga kali. Itu kita boleh lihat di dalam Wahyu 21 ayat 14 dan 15. Dan tidak ada satupun ayat mengatakan bahwa Allah melantik setan sebagai asisten di neraka. Tidak ada. Sedangkan api neraka itu untuk setan sendiri, untuk setan dibinasakan di sana bersama malaikat jahat serta manusia berdosa. Yang keempat, ada juga pandangan lain mengatakan bahwa neraka itu apinya tidak akan padam, bahwa manusia akan dibakar di api neraka siang malam selama-lamanya. Ini adalah pandangan yang salah. Perlu diselidiki dan fahami serta bandingkan ayat-ayat yang lain dalam Alkitab. Kata yang diterjemahkan di sini sebagai selamanya harus diperhatikan. Kata selamanya itu tidak selalu berarti tanpa akhir. The New King James Bible menggunakan istilah ini 400 kali. Seringkali berkaitan dengan hal-hal yang sudah berakhir kalau kita baca dalam Alkitab. Misalnya, di dalam Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 dikatakan di sana, seorang hamba Yahudi dapat memilih untuk melayani tuannya selamanya. Tetapi itu jelas berarti hanya selama dia hidup. Dalam 1 Samuel 1 ayat 22 pula, di mana Hana membawa putranya Samuel ke gereja Tuhan untuk tinggal dan melayani Tuhan di sana selamanya. Tetapi dia dengan jelas mendefinisikan waktu itu dengan mengatakan selama dia hidup. Itu kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-28. Yunus juga dikatakan berada di dalam ikan paus selamanya. Kita boleh baca itu di dalam Yunus 2 ayat 6. Namun kita tahu itu hanya untuk 3 hari 3 malam, ya. Dalam Yunus 1 ayat 17. Kristus juga disebut imam selamanya dalam Ibrani 5 ayat 6. Namun setelah dosa dihapuskan, pekerjaan Kristus sebagai seorang imam akan berakhir. Jadi sekali lagi perlu diperhatikan di sini bahwa akibat dari pembinasaan dosa oleh api itulah yang kekal. Saya ulangi, akibat dari pembinasaan dosa oleh api itulah yang kekal. Yakni kematian itu yang kekal, bukan api yang kekal. Akibat dari pembinasaan dosa oleh api itu yang kekal, yaitu kematian
yang kekal, bukan api yang kekal. Karena dosa dan orang berdosa itu tidak akan muncul lagi. Apinya sendiri tidak akan kekal, yang artinya akan padam. Nah, bagaimanakah proses pembinasaan di api neraka itu? Kalau kita baca di dalam Mazmur 37 ayat 9 dan 34, dikatakan di sana orang jahat akan dilenyapkan. Yang kedua, Mazmur 37 ayat 20, orang jahat akan binasa. Yang ketiga, Maliaki 4 ayat 1, akan dihanguskan seperti membakar jerami. Yang keempat, mari kita lihat bahasa aslinya, saudara-saudari. Perhatikan bahasa aslinya. Perhatikan, istilah kekal atau selama-lamanya dalam bahasa Yunani adalah aionios. Kata ini diterapkan kepada Tuhan dan manusia. Kata ini harus diartikan relatif. Artinya, mengikut kepada objek yang diterangkan. Kalau itu tentang Allah, maka itu berarti baka. Allah memang kekal selama-lamanya, tanpa awal dan akhir. Tapi kalau itu tentang manusia, maka itu berarti selama manusia itu hidup. Ya, selama manusia itu hidup. Yang kelima, kita boleh perhatikan di dalam Yudas 7. Di sana menjelaskan bahwa api yang membakar Sodom dan Gomora adalah api yang kekal, dikatakan kekal sana. Tetapi hari ini tidak ada lagi api yang menyala di daerah sungai Yordan di Israel pada ketika ini. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah arti api kekal itu? Kita boleh baca di dalam Yeremia 17 ayat 27, dikatakan di sana, api kekal berarti membakar sampai tidak ada lagi yang tersisa. Dan sesudah itu padam. Kita boleh lihat juga dalam Yeremia 17 ayat 27, 2 Tawarik 36 ayat 19. Yang kedua, api kekal berarti bahwa api tersebut tidak dapat dipadamkan oleh manusia. Kita boleh lihat itu di dalam Matius 25 ayat 41, Matius 3 ayat 12. Karena apa? Karena api tersebut datangnya dari Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang dapat memadamkannya. Itulah arti api kekal. Yang ketiga, akibat dari pembinasaan dosa oleh api itulah yang kekal. Dosa dan orang berdosa itu tidak akan muncul lagi. Apinya sendiri tidak akan kekal dan akan padam. Keempat, kita boleh baca itu di dalam Yesaya 34 ayat 9 dan 10. Dikatakan di sana, Yesaya menubuatkan bahwa Tuhan akan membinasakan Edom dengan api yang menyala siang dan malam, dan asapnya akan naik untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang tidak ada sudah api menyala di sana. Tidak ada lagi asap yang naik untuk selama-lamanya di sana. Jadi kesimpulan yang boleh kita dapat, saudara-saudari, di dalam pembahasan kali ini. Pertama, neraka bukan untuk manusia, tetapi untuk setan. Tetapi kalau manusia memilih untuk mengikut setan, maka neraka juga akan menjadi bagiannya. Yang kedua, neraka belum menyala saat ini karena neraka akan ada saat Yesus datang yang ketiga kali. Kesimpulan yang terakhir, neraka kekal bukan berarti apinya tidak akan padam-padam, apinya tidak akan mati-mati. Tidak. Melainkan efeknya yang kekal, di mana dosa tidak akan pernah muncul lagi. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.